dunia. Nah, ini pas ada Bapak, ada Pak Presiden, semuanya ngumpul lah ini Mas. Nah, ini di JCC. Waktu itu saya diminta, saya dikasih waktu 10 menit. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang optimis. Saya bilang, tahun 2023 Indonesia sebagai salah satu negara yang terancam dengan adanya resesi global. Ternyata dijawab sama Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami, kata Al-Quran. Kita nggak boleh pesimis. Kenapa? Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kita. Maka saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kenapa kita jadi pesimis? Saya bilang, Indonesia itu bangsa yang berdikari, terutama mereka yang berada di pedesaan, nggak ngerti apa itu resesi. Wong orang desa itu asik kok Mas. Mangan sego yo berase dhewe, mangan sayur sayure dhewe, mangan buah buahe dhewe, mangan pitik pitike dhewe, mangan endok endoke pitik. Dipangan endok murah bahaya tah. Hari ini begitu gampang kita mencaci pemerintah atau mencaci orang lain itu dengan menggunakan media sosial yang kita miliki. Nah, saya itu Mas pas pulang dari Hong Kong, dari Taiwan waktu itu. Jadi saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu saya ada pengajian di Taiwan. Di pesawat itu saya nggak bisa tidur Mas. Baca satu ayat dalam surat Yasin. Tak angen-angen nganti paham itu maksudnya apa tuh? Ayatnya apa Dek? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana tangan dikunci, mohon maaf, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya waktu itu mikir, kenapa kok mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara? Ternyata hari ini Mas, mohon maaf, orang itu banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari-jarinya, dengan jempolnya. Sekarang kalau Anda mau menghina saya, menghina Mas Gibran, tidak perlu memaki secara langsung, cukup dengan postingan di medsos. Ini besok semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Besok apapun ketikanmu akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya menduga sekarang malaikat Raqib dan Atid sudah tidak lagi mencatat amal manusia. Kenapa? Karena manusia sibuk mencatat amalnya masing-masing melalui HP-nya masing-masing. Makanya besok begitu hari kiamat Anda dihisap, malaikat datang, kowe seneng beli gorengan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden. Ya bahaya. Orang bahaya tah? Enggak. Sekarang kalau Anda mau menghina saya, menghina Mas Gibran, tidak perlu memaki secara langsung, cukup dengan postingan di medsos. Ini besok semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Besok apapun ketikanmu akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya menduga sekarang malaikat Raqib dan Atid sudah tidak lagi mencatat amal manusia. Kenapa? Karena manusia sibuk mencatat amalnya masing-masing melalui HP-nya masing-masing. Makanya besok begitu hari kiamat Anda dihisap, malaikat datang, kowe seneng, alah malaikat randuwe catatan. Begitu malaikat datang langsung dia teriak, buka HP-mu, muncul kabeh. Saya harus ngopi Mas, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Ben cepet diuncal lagi ya Mas. Sampun nggih. Adik-adik sekalian, siswa dan siswi di lingkungan Surakarta yang saya banggakan.
Beli semangka bakule perawan. Perawane ayu, bokonge lemu. Hei anak-anak Surakarta yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli gorengan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden ya. Bahaya. Orang bahaya tah? Enggak. Adik-adik sekalian, saya terima kasih kepada Mas Wali yang memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang dengan adik-adik di Surakarta. Tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi saya bisa ketemu langsung dengan adik-adik di Surakarta. Tentunya lebih bahagia lagi karena kita dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, orang sukses itu memahami proses, sementara orang gagal itu banyak protes. Kita bisa banyak belajar dari kesuksesan banyak orang. Seumpamanya kita hari ini di hadapan kita ada Mas Gibran, kita belajar dari kesuksesan beliau. Satu hal yang kemudian perlu saya sampaikan, ketika melihat orang sukses, tolong jangan dilihat kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Karena orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu dibutuhkan optimisme, keyakinan, percaya diri. Jangan sampai pelajar ini menjadi pelajar yang underestimate. Kalau bahasanya anak-anak Gen Z itu apa? Insecure terhadap kemampuan yang dimiliki. Saya meyakini di balik segala kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul, susuk. Nah, bangsa Indonesia dari awal kemerdekaannya mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang percaya diri untuk menatap masa depannya. Itu pula kemudian yang adik-adik bisa lihat bagaimana kemudian dulu para pahlawan begitu percaya diri untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Yang bisa jawab tak kasih uang. Nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Nanti Anda bertanya, saya jawab, saya kasih uang, saya kasih kaos. Ini saya mau tanya dulu, apa bedanya orang optimis sama yang pesimis? Siapa yang mau jawab? Siswa, siswi, siapa yang mau jawab? Oh gini nih Mbak itu Mas Alit. Ini. Sini gak apa-apa, Dok. Ya, namanya siapa? Nama saya Laila Ayu Jendro Candraning Tias. Saya dari SMA. Alon-alon Laila. Ya. Laila Ayu Jendro Candraning Tias. Laila Ayu Jendro Ayuning Tias. Jendro Candraning Tias. Candraning Tias. Ya. Nama bapakmu siapa? Kok nama kamu bagus banget? Bambang Jendro Haryanto. Bambang Jendro Haryanto. Saya harus tahu namamu. Saya harus tahu namamu, harus hafal namamu, harus tahu nama bapakmu. Kenapa? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Panggilannya Laila Ayu apa Jendro? Panggilan saya kalau di sekolah biasanya dipanggil Ayu atau Laila. Kalau di sekolah Ayu. Ya. Kalau di rumah ganteng gitu ya? Oh enggak. Mbak Ayu dari SMA mana? Saya dari SMA Negeri 9 Surakarta. Negeri 9 Surakarta. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Ayu? Sekolah di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini para calon suami hati-hati. Kalau punya istri intelijen, HP-mu mendino diawasi terus. Apa bedanya optimisme sama pesimis? Bedanya orang optimis sama pesimis menurut Mbak Ayu apa?
Kalau kita optimis, kita percaya sama hasil yang kita lakukan. Kita percaya dengan hasil yang kita lakukan, tidak meremehkan potensi diri apa yang kita apa namanya, Mak? Kita tidak alon-alon, tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Kita tidak meremehkan potensi yang diri kita yang kita sendiri miliki. ya. Kalau pesimis? Kalau pesimis itu kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Oke, saya mau tanya sekarang, kalau seandainya botol ini isinya separuh, menurut Mbak Ayu bahasanya yang pas itu apa? Masih separuh apa tinggal separuh? Tinggal separuh. Berarti kamu pesimis. Orang pesimis itu selalu melihat lebihnya, bukan melihat kurangnya. Kalau Anda mengatakan tinggal separuh, berarti yang kamu lihat kurangnya apa lebihnya? Kurangnya. Kalau mau lihat optimis, masih. Berarti apa? Yang kamu lihat lebihnya. Sama dengan orang yang hidungnya pesek. Yang dilihat bukan peseknya, tapi cara bernapasnya. Wow, orang pesek malah panjang umur. Buktinya apa? Ambekannya ngirit. Kayak Mas Alit itu justru kekurangan jadi kelebihan. Mas Alit itu MC-nya. Itu dia memahami kekurangan dia jadi kelebihan. Merongos toh. Tapi dia percaya diri dengan merongosnya. Itu. Ini anaknya Pak Demarwoto, Mas, ini Mas Alit ini anaknya Pak Demarwoto. Oke, kalau pesimis apa, Nduk? Kalau pesimis apa pesimis? Tidak percaya dengan potensi yang kita miliki. Tidak percaya dengan potensi yang kita miliki. Lumayan lah, nyawa tak kasih duit. Nah, sini sayang. Jadi begini. Nanti di akhir sesi kamu tanya, tak jawab, tak kasih uang. Wes, ben meriah. 1 pertanyaan tak kasih 300.000. Wah, lumayan toh. Tambahi dana kenakalannya masih. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis itu selalu melihat lebihnya, tidak melihat kurangnya. Nah, saya melihat hari ini banyak generasi kita yang menatap masa depan bangsa Indonesia itu tidak optimis. Saya kasih contoh. Tahun 2022, saya diminta Bapak Presiden untuk ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022, Mas. Di Jakarta Convention Center. Bagaimana mendatangkan investasi dunia. Nah, ini pas ada Bapak, ada Pak Presiden, semuanya ngumpul lah ini, Mas. Nah, ini di JCC. Waktu itu saya diminta, saya dikasih waktu 10 menit. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang optimis. Saya bilang, tahun 2023 Indonesia sebagai salah satu negara yang terancam dengan adanya resesi global. Ternyata dijawab sama Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami, kata Al-Quran. Kita nggak boleh pesimis, kenapa? Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kita. Maka saya bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kenapa kita jadi pesimis? Saya bilang, Indonesia itu bangsa yang berdikari, terutama mereka yang berada di pedesaan, nggak ngerti apa itu resesi. Wong orang desa itu asik kok, Mas. Mangan sego, yo berase dewe. Mangan sayur, sayure dewe. Mangan buah, buahe dewe. Mangan pitik, pitike dewe. Mangan endok, endoke pitik. Dipangan ndok murah bahaya tah. Hari ini begitu gampang kita mencaci pemerintah atau mencaci orang lain itu dengan menggunakan media sosial yang kita miliki. Nah, saya itu, Mas, pas pulang dari dari Taiwan waktu itu. Jadi saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu saya ada pengajian di Taiwan.
Di pesawat itu saya nggak bisa tidur mas, baca satu ayat dalam surat Yasin, tak angen-angen nganti paham itu maksudnya apa tuh. Ayatnya apa dek? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana tangan dikunci, mohon maaf, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya waktu itu mikir, kenapa kok mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara? Ternyata hari ini mas, mohon maaf, orang itu banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari-jarinya, dengan jempolnya. Sekarang kalau anda mau menghina saya, menghina Mas Gibran, tidak perlu memaki secara langsung, cukup dengan postingan di medsos. Ini besok semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Besok apapun ketikanmu akan ada pertanggungjawaban.